Shalom. Terima kasih buat Imam Lewi yang sudah berkarya buat Tuhan. Anda pasti akan mendapatkan double porsi dari kami, karena kaum Lewi adalah kaum yang dicintai Tuhan. Amin. Sekalipun engkau tidak mendapatkan tanah warisan, tetapi penyertaan Tuhan dalam hidup kalian akan selalu lebih sempurna. Amin. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Roni Immanuel, tapi lebih ngetop dengan nama Mongol Stress. Jadi karena kacamatanya di kepala, karena yang minus otaknya gitu. Jadi saya hari ini dari acara tadi siang, acara Brownies Live di Trans, terus akhirnya berakhir malam ini di gereja. Kalau mau dibilang capek pasti, tetapi itu adalah bagian tanggung jawab pekerjaan yang harus saya lakukan. Jadi tetap melayani Tuhan. Hari Minggu besok acara gereja HKBP, hari Sabtu acara ulang tahun pernikahan yang ke-75. Jadi Anda udah bisa bayangkan yang ulang tahun pernikahan, kalau dia udah 75 berarti dia menikah umur 20, berarti umurnya 95 gitu. Tapi mereka berdua sepasang suami istri dengan usia yang seperti itu tua, mereka ternyata suka nonton Mongol. Jadi wah, luar biasa ya, saya ditonton oma opa gitu. Tapi pas Mongol dihubungi sama manajer, bos ada acara, acaranya Pray, Praise and Worship, PPW. Tumben, biasanya Praise and Worship Night, ini ada pray-nya. Oh, gas. Kita kasih budget berapa, bos? Oh jangan, soalnya pakai pujian penyembahan, takut di atas ngamuk, habis kita. Deh, tanya aja gereja punya budget berapa gitu. Karena budget itu digunakan persembahan kasih, yang diberi oleh gereja tidak untuk mensejahterakan hidup Mongol, tapi untuk mencukupi pembelian tiket dan pembayaran kamar hotel. Ya, karena saya sudah tidak tinggal di Jakarta, Bapak Ibu. Jadi otomatis persembahan kasihnya saya gunakan untuk membayar tiket. Gak apa-apa, ekonomi. Gitu. Sampai hari ini saya lebih suka ekonomi daripada bisnis. Karena otak saya mikir kalau bisnis pesawat jatuh duluan mati. Ekonomi masih bisa lompat, Pak. Tapi kalau bicara praise and worship, yang nonton gereja setan malam hari ini coba dong, ada nggak ya yang udah pernah nonton film Mongol judulnya Gereja Setan yang ada di bioskop? Bagaimana besarnya kekuatan setan, tetapi tetap tunduk dengan lagu Haleluya 12 kali. Jadi sebenarnya definisi pujian penyembahan itu adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan tanpa peduli siapa dirimu. Tapi bang, suara gua ala kadarnya, nggak apa-apa, menjadi berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sampai Anda berpikir wah, untuk pujian penyembahan tuh hanya butuh orang yang suaranya cakep. Enggak juga, Pak. Suara Anda nggak ketemu bunyi keyboard juga nggak apa-apa, karena Tuhan lihat keinginan hatimu untuk menyenangkannya. Dan Anda tahu, kadang kita dalam kepanikan hidup bahkan lupa dengan doa. Tapi di saat kita mengalami masalah, kita akan tetap ingat dengan sebuah lagu. Setidak sukanya kita dengan musik, tetap aja kaki pasti goyang. Tapi kita nggak itu musik apa, tapi tetap kaki goyang. Kenapa? Karena refleks diri terhadap musik itu tinggi, Pak. Penyesatan juga menggunakan musik. Kenapa penyesatan menggunakan musik? Karena pemimpinnya dulu pemimpin musik. Anda pasti tahu tentang sejarah Lucifer. Beliau itu adalah serafim ordonya. Ordo malaikat tuh dari ada banyak versi. Ada yang bilang paling tinggi serafim, ada yang bilang paling tinggi archangel, ada yang bilang tinggi yang ini. Tapi kalau definisi pekerjaan, Lucifer and the gang adalah malaikat yang ada di takhta Bapa. Bapa itu kalau menurut kitab Keluaran itu pencemburu, yang kalau dia mengamuk bahasa sekarang itu sampai berketurunan ke-7 kena amukannya. Tetapi di saat kita menyenangkan hatinya, amarahnya tuh akan reda.
Itu yang dilakukan oleh Lucy and the Gang. Jadi orang tanya, terus bagaimana bang? Kita buka Mazmur 103 ayat 1. Mazmur 103. Saya juga suaranya kurang cakep lah. Kalau karaokean di Inul Vista nggak keluar angka pak. Saya berharap dapat 70 gitu yang ada cabai di gigi gitu kan, nggak ada pak. Kadang suka mati lampu. Jadi kita buka sama-sama Mazmur 103. Ada? Nggak ada LED-nya? Ada ya, lagi dicari ya. Download dulu bang, nggak apa-apa. Udah ada. Mazmur 103 ayat 1. Ini udah ayat 7 ya, cepet banget ini. Langsung dari ayat 7 aja gitu. Mazmur 103 ayatnya yang pertama. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ingat, Tuhan nyuruh Daud bilang begini, kalau memuji Tuhan itu menggunakan jiwa dan batin. Jadi kalau menyenangkan Tuhan harus komplit. Kalau jiwamu melayang kemana, ya nggak akan pernah gini. Dengung kayak lebah. Ayat kedua, sudah dimatiin. Hari ini sebenarnya malam pray and worship. Kok bajunya pinky? Ini udah Valentine duluan ya gereja Anda. Wah luar biasa, baru 2026 Anda udah rayakan 2025. Kaya gerejanya loh. Luar biasa. Ayat 2 kita baca sama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Ayatnya yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Stop, jangan digeser. Ingat, di saat kita menyenangkan hati Tuhan, berkat yang luar biasa Tuhan kasih Bapak Ibu. 1, Dia mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Dalam hadirat Tuhan kita dapatnya bukan cuma double porsi. Kalau ayat selanjutnya bahkan menyelamatkan kita dari liang kubur. Berarti di saat kita menyenangkan hati Tuhan, segala janji Tuhan dalam hidup kita digenapi. Amin. Ayatnya yang keempat, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sampai ayat 5 aja, nanti teman-teman baca sampai habis di rumah. Di ayat ke bawah-bawahnya ada tulis begini, dosamu itu Tuhan buang dari timur sampai barat. Sampai dijadiin lagu oleh Sister Ito Mawar Simorangkir. Sejauh timur dari barat, itu dari Mazmur 103. Jadi dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara, apa yang menjadi janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Jadi di saat pujian penyembahan inilah menentukan hidup kita. Yang harus kita lakukan apa? Mulai dari sikap hati. Jangan pujian penyembahan masih sibuk ada pasang status, mana si Mongol belum datang gitu. Padahal cuma nyanyi di muka. Jadi dalam hadirat Tuhan kita lepasin semuanya. Karena dalam tangisan dan suaramu Tuhan tahu kerinduanmu. Jadi kalau nyanyi nggak perlulah suara Anda harus bisa vibra, bisa Maria Carey 7 oktav, nggak usah. Kasihan juga ntar urat lehermu kelabu gede-gede sama dengan orang Manado bilang nasi jahat bebasar lemang segala, nggak usah. Tapi sikap hati. Hati bagaimana yang perlu, yang harus bisa menyembah. Hati yang gembira tuh pasti seneng banget, ya kan? Hati yang gembira adalah obat. Oh yes, oh yes. Ada nih ibu-ibu sambungannya begitu. Kalau Pantekosta, oh glory glory.
Jadi sikap hati yang menentukan, teman-teman. Kalau Anda mau menyenangkan hati Tuhan, beresin hatimu. Nggak boleh punya dendam, nggak boleh iri hati sama orang, nggak boleh hatimu keji. Karena kalau engkau hadir, masuk dalam hadirat Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan dalam dirimu harus dirontokin. Itulah kenapa pemain musik dan khususnya buat kalau song leader, sebelum Anda masuk mulai ke hadirat Tuhan, doakan dulu untuk bersyafaat, Tuhan, semua yang hadir hari ini ampuni kesalahan dan dosa kami, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Karena kalau kita sudah minta sama Tuhan, layakkan, dialaskan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita menjadi orang yang layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan kaget tahu-tahu sakitmu disembuhkan. Ada orang mukanya udah serem tahu-tahu nangis. Karena kenapa? Karena Tuhan meremukkan hati di saat kita masuk dalam hadirat-Nya. Paulus Petrus di penjara, yaitu pintu penjara terbuka. Di saat ngapain? Mereka menaikkan pujian bagi Tuhan. Tembok Yeriko boleh runtuh, tidak pakai bom, tidak pakai rudal skat. Hanya dikelilingi oleh bangsa Israel, runtuh tembok sebesar itu. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting adalah ingat Bapak Ibu, saya juga sampai hari ini juga melakukan hal-hal tersebut. Dalam kepenatan, stres, gosip di luar sana, saya udah pindah agama. Aduh Tuhanku Yesus, sampai dituduh macem-macem, katanya gua udah pindah agama. Udah gue bilang selama babi kecap masih ada kok. Kata orang Batak, loakon. Mau ngapain? Saya tidak akan pernah menjual Kristus dari hidupku. Karena Mongol menjadi seperti sekarang, it's not about me. Itu bukan karena Mongol, tapi karena perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, apalah kabarnya mukaku ini? Ganteng jauh, Pak. Hidung juga, ya ampun Tuhan, ditiup bukan ditenun. Kalau kita bilang kan kata kita, orang kita tuh dalam kandungan ditenun oleh umat, kayaknya udah mau melahirkan malaikat teriak, bos udah mau keluar, ditiup hidungnya Tapi apakah harus kusesali gitu terus aku harus berubah? No. Aku Mongol bisa operasi hidung, bos. Berapa lama sih? Tinggal telepon dokter Tompi. Beliau kan dokter bedah. Tinggal ambil tulang belakang ini, katanya taruh di sini, tarik, mancung hidungku. Tapi kan permasalahannya Tuhan tahu aku pesek. Tuhan tahu Mongol pesek. Udah hidung mancung, ditabrak bajai, meninggoy Mongol. Terus Mongol bilang, Tuhan, bukankah janjimu dalam hidupku, rancanganmu damai sejahtera? Tuhan dari taktanya, lu Mongol, ya maaf gua lupa, soalnya gua taunya lu pesek. Itu artinya kita harus mensyukuri. Cewek-cewek yang hadir hari ini, syukuri, engkau nggak harus putih, yang penting engkau hidup. Buat apa engkau kejar skincare kalau mukamu putih, lehermu enggak? Coba kau belajar sama dari opung-opungmu, cuman pakai bedak FIFA campur purol. Cakep sampai tua. Jadi please, sikap hati yang menentukan, termasuk di saat kita masuk hadirat Tuhan. Engkau lagi stres, lagi mumet, Tuhan, layakkan aku masuk dalam hadirat-Mu. Tepat pada waktunya Tuhan selalu akan menjawab apa yang menjadi kerinduan kita. Saya tidak bercita-cita jadi artis, Pak. Hitam Mongol. Dulu masih, ya ampun Tuhan, kayak nggak makan, Pak. Kecil banget, sampai dibilang dulu tuh anak jangkis, jange, kurus, tinggi, najis itu.
Kecil banget dulu Mongol, serius Pak. Begitu rambut, nggak ada minyak rambut Pak, pakai ludah, tarik Pak. Lupus. Ya episode kita lah, masih pomade warna putih, bukannya warna hijau. Dalamnya hijau, itu mengkilatnya sampai jidat Pak. Itu kalau kita meleleh keringet bareng tuh sampai hidung, mengkilat banget kayak dipasang minyak. Tapi di saat Mongol menghadapi semua masalah dalam hidup, Anda tahu, saya sudah share di beberapa konten tentang kehilangan uang 53 miliar. Anda tahu apa yang terjadi malam ketiga saya di kamar. Saya itu kan kebetulan saya terdidik dari GPDI. Jadi saya setiap pagi itu selalu beston doa pagi. Yang lagu andalan ada pertemuan di udara. Ada makin nunduk ketiduran. Bersama malaikat di surga. Ibu gembala bunyi, oh glory glory. Dulu jujur Pak, didikan itu sampai sekarang tidak merubah hidup Mongol. Di saat masalah sebesar apapun jadi, saya di kamar nangis, meleleh air mata, campur ingus. Saya tahu rasanya seperti apa. Asam dia. Upil itu rasanya asin, tapi kalau nyampur asam. Itu tuh nangis, Tuhan, oh Tuhan, kita habis doi, ini mau bagaimana Tuhan. Hari kedua tetap nangis, hari ketiga Mongol dengar suara, masih kurangkah kebaikanku dalam hidupmu? Mongol bangun sama kayak anak kecil, oh Tuhan ampuni kita. Mongol keluar kamar, Mongol bilang sama adekku, dek, anak cari KP aksesoris ngana bawa di Pegadaian Ambasador. Saya akhirnya melakukan manuver yang luar biasa yang saya percaya Tuhan mampukan. Saya datang ke penjara, saya bilang sama orangnya, kebetulan orangnya juga sama-sama Kristen. Saya bilang sama orangnya, tahun Yobel ku berlakukan dalam hidupmu, ku putihkan hutangmu, 53 miliar ku ikhlaskan. Sampai hari ini saya berdiri di atas mimbar, masih Tuhan sertai hidupku. Anda yang punya utang 20.000 ditulis di Facebook. Buat yang minjem 20.000, cepat lu bayar, jangan sampai gua tag nama lu. Perkara 20.000 aja kehilangan sukacita sehari. Tapi bang kan susah nyarinya, ibu benar susah. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, minta Tuhan jamah hidup kita. Kadang cara Tuhan nggak ada yang tahu Pak. Buktinya Mongol, siapalah saya ini, Manado saya. Banyak orang Manado cantik dan cakep. Dari 1.000 orang cuman satu yang jelek, itu pun Mongol. Itu. Tapi coba Anda lihat, 14 tahun berturut-turut Sulawesi Utara ada artis yang paling top, Mongol orangnya. Iya kan? Cara Tuhan gak ada yang tahu. Yang penting sikap hati, nggak ada dendam, nggak ada iri hati. Nggak usah liatin orang pakai cincin gede, belum tentu itu dari toko emas, dari TikTok banyakan. Tidak semua benda berwarna kuning itu emas, rantai kongguan rose gold. Ngapa ribet sendiri? Jadi jangan dipercaya. Tapi kalau janji Tuhan harus dipercaya, karena nggak pernah meleset dalam hidup kita. Amin. Udah santai aja Bapak Ibu. Mau perkara apa Pak? Kita nanti akan Megatrust Jakarta. Masih lama. Lu besok harus bayar listrik. Dipikirin Megatrust tuh lampu lu mati, bener-bener Megatrust lu. Masih lama. Tapi kan bang, kita harus bersiap-siap. Tuh, Anda pernah belajar nggak di Alkitab gadis bodoh dan gadis bijaksana? Yang nyala lampu siapa?
yang bijaksana. Yang mati lampu bodoh. Mongol nanya, mereka ada berapa orang? 10. Sekarang Mongol tanya, kalau 5 orang mati, 5 orang masih nyala, masih terang nggak tempatnya? Masih. Kenapa tuh 5 kabur? Kan bisa numpang. Kenapa mereka kabur? Karena kekhawatiran itu menguasai pikirannya. Akhirnya langkah keputusan yang diambil adalah bersegera untuk nyari minyak. Padahal yang 5 masih nyala. 1 aja nyala masih bisa menerangi 10, apalagi 5. Nah sama juga, kita punya masalah pasti berat-berat. Tapi kalau fokus kita salah, jalan keluarnya pasti salah. Saya hilang 53 miliar, kalau jalan keluarnya salah, bengkok bibirku Pak. Pasti stroke. Betul? Karena itu harta yang kukumpul Pak. Sisa 112 jutaan kurang lebih. 53 hilang Pak. Itu pasti langsung segera tensi darah 178/200. Wah itu Tapi kenapa Mongol tidak mengalami itu? Karena ku cari jalan keluarnya melalui Tuhan. Amin. Santai Pak sampai hari ini. Gak ada berita Mongol pindah agama, gak ada berita Mongol masuk rumah sakit. Santai Pak. Ku anggap selesai karena Yobel ku berlakukan. Jadi di saat kalau sananya lagi ribet, nyanyi. Yang tadi itu lagu kul nyanyi Hosana, enak banget Pak. Tahu-tahu meleleh air mata. Oh Tuhan Yesus. Berarti Tuhan tahu kerinduan hati kita. Jadi apapun masalahmu, solusinya cuman gampang. Lututmu, bertelutlah dan berdoalah. Minta Tuhan mampukan. Di saat Tuhan mampukan karena janjinya, tangannya akan selalu menopang hidup kita. Amin. Udah mau ngapain lagi? Saya 2011 jadi stand up komedian. Anda pikir enak disantet, ditelu, dikirimin macem-macem ke rumah? Bahkan yang tetangga rumah mah ketakutan gara-gara di depan pintu pagar Mongol. Di pagar Mongol tuh digantung ayam, tapi nggak ada dagingnya, cuma dalemannya doang. Lengkap. Kukunya juga kuku ayam, nggak dimenipedi. Digunting kayak gitu, kuku nggak ngablak begitu. Dilalerin hitam, laler hijau yang gede banget tuh kayak lebah tuh. Turun pada, waduh Pak Mongol ini santet Pak, saya ada orang pinter Pak di ini, saya jemput ya Pak. Nggak usah. Aduh Pak ini takutnya kena ke orang rumah. Nggak usah. Dia bingung, ini orang kenapa nggak takut gitu. 3 hari ada lagi kita pasang CCTV yang masang pakai kupluk. Ya kita, ini siapa sih ini? Nggak ada, mukanya ketutup. Terus orang lain, lu takut nggak? Enggak. Gua tulis di kertas yang warna kuning yang bisa ditempel di dinding. Mau tulis dagingnya tinggalin dong. Nah, pakai tanda seru 3. Ini kan lu ngapain naruh ampla di sini? Dagingnya gua bikin mau goreng ayam goreng, mau bikin ayam woku. Ngapain? Ada lagi tuh kuningan ditaruhin bawang putih bakar merah. Itu dilempar di jendela kamar. Kuningannya gua kumpul, gua bawa ke pasar baru, bikinnya jadi ikat pinggang. Modalnya beraso sama ludah. Kilat itu bos. Ini ngapain ribet? Saya bilang sama orang rumah, puter lagu rohani. Terserah sebelah tersinggung, gas. Rumah gue. Tuh puter. Lagu Hillsong diputer. Lagunya siapa juga, bahasa Inggris saya agak sedikit ya gitu ya, bahasa Inggrisnya nggak nyampe ya, mohon maaf. Saya waktu ke Amerika banyakan
Something ya Tuhanku, I think sir okay, sorry can I go to toilet? Okay, thank you. Gue langsung kabur pak. Nggak selesai. Aduh, karena kursus bahasa Inggris bukan ketemu orang ke orang sama komputer. Saya kursusnya sama komputer. This is flat. Oh, flat. Oh, apartemen. Oh, rumah susun. You know? No, you. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Itu kan pertanyaan orang. Bang, kenapa harus kita? Karena Alkitab yang bilang Bapa itu mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti kitalah yang Tuhan cari untuk menjadi penyembah Tuhan. Bukan cuman song leader, bukan cuman singers, kita tanpa terkecuali. Oleh sebab itu di saat worship naik, pemain musik, rebana, apapun Anda, ikutlah nyanyi. Karena ingat, penyesatan seluruh dunia yang dihantam duluan bukan gembala sidangmu, bukan pendoamu. Kaum Lewi lah yang paling pertama dihantam. Jadi lupa deh. Singers nih, song leader. Jadi jangan merasa aman banget. Kalau seberangnya nyerang kita, kalau bahasa orang Pantekosta zaman dulu tuh panah-panah api si jahat akan menyerang kita. Apakah terlihat panahnya? Enggak. Yang dihantam apa? Pikirannya. Oleh sebab itu di saat kita menyenangkan hati Tuhan, nggak usah mikirin gempa, nggak usah mikirin aduh gua pulang naik apa. Tanggalkan semua yang menjadi bebanmu di saat engkau masuk dalam hadiratnya. Karena di saat engkau menanggalkan bebanmu, Tuhan akan memilah mana yang harus Dia beri jalan keluar yang terbaik untuk masalahmu. Amin. So, kenapa kita harus khawatir? Tapi kan bang, nggak ada tapi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tuh semua ya dan amin. Amin. Tapi kan nggak ada tapi. Semua ya dan amin. Tapi kan bang, fasenya enggak. Semuanya ya dan amin. Kesembuhan ya dan amin. Diberkati ya dan amin. Luput dari kematian ya dan amin. Rancangannya damai sejahtera, tidak kecelakaan. Janjinya. Nggak usah tapi. Saya dari dulu diajari no tapi dalam Tuhan. Semuanya iya dan amin. Anda bayangkan 14 tahun saya berkarir jadi stand up comedian. Sampai hari ini Anda tahu saya adalah stand up comedy terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Hanya 15 menit 100 juta. Sekarang udah berapa menit? Itu stres langsung. Oh Tuhan, Pak Gembala P mobil di Pegadaian. Jadi nggak usah dibuat ribet. Kenapa? Hati itu menentukan. Karena hati itulah kenapa Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita jaga hati. Jangan izinkan hatimu renyuh, redup cuman gara-gara masalah sepele. Setiap orang Tuhan ciptakan itu ada keunikannya. Tapi kan gua pesek bang, ya nggak apa-apa. Buat Anda yang hidungnya mancung, jangan mengintimidasi kami yang pesek. Anda boleh googling orang tertua
tua di dunia 4-4-nya pesek. Karena orang pesek irit bernafas. Karena kecil. Anda coba dengar orang pesek kalau ngorok. Smooth. Kayak motor-motor Scoopy gitu. Tapi coba Anda lihat kalau orang mancung hidungnya. Oh Tuhan, kalau dia ngorok kayak kapal Lambelu mau berangkat, Pak. Jadi jangan ada yang merasa tapi kan Kak saya kurang ini kurang itu, nggak ada. Tuhan ciptakan kita memiliki keunikan masing-masing. Tetapi selama hatimu engkau jaga baik-baik, maka engkau bisa menikmati hidupmu tanpa ada masalah. Pikiranmu juga gak usah mikirin yang berat. Kalau kata dokter Bang, kita harus banyak makan buah karena biar ada regenerasi apa namanya sel. No, monyet tiap hari makan pepaya no. Lihat no, monyet makan pepaya tiap hari tetap lodok mukanya. Ribet amat. Kadang-kadang suka ngapis ini orang ribet sama itu. Gak bolehlah perkara makan babi, karena katanya babi mengandung cacing pita, ya kan. Dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit itu katanya cacing pitanya nggak mati. Si opung Mongol bilang nggak apa-apa, lama nggak mati dimasak, yang penting kan kukunya putus, cacingnya. Bener nggak Bang? Iya kan? Dimasak nggak mati, tapi kan dikunyah putus, mati juga tuh cacing. Nggak ada tuh di Tarutung orang rajin makan babi meninggal cepet, sangat. Manado no kota makan babi, Papua kota makan babi, nggak ada yang meninggal gara-gara makan babi, nggak ada, meninggal mentok stroke. Ya tuh. Jadi nggak usah khawatir, makanlah apa yang perlu Anda makan selama dompetmu mampu untuk membayar. Kenapa harus dipikirin nasi merah lah nasi putih ribet? Kayak pingin, aduh, ini kalau nggak dosa mukul orang udah gue pukul bener. Pak Mongol kan artis Pak, jaga kesehatan, jangan terlalu buncit Pak, nanti serangan jantung. Ya Tuhanku Yesus, temen Mongol kurus juga meninggal jantung. Apaan ribet? Gemuk begini itu lambang kemapanan. Jadi buat cowok-cowok jangan tahan perut, lepas. Gemuk itu lambang mapan Pak, karena Alkitab yang bilang, orang Yesaya yang bilang kau kembang ke kanan dan ke kiri. Apa sih ribet amat? Oh saya Bang sekarang olahraga nge-gym biar itu six pack. Di tempat nge-gym banyakan yang ngondek daripada bukannya olahraga pakai aerobik seks. Udah gemuk aja, engkau tetap mau gemuk mau kurus, kalau engkau mau menyenangkan hati Tuhan berkatnya sama. Amin. Jadi ngapa ribet? Iya Bang, soalnya kalau nasi putih itu aduh karbonya Bang gede banget, terus gulanya juga Bang aduh tinggi banget. Hah? Terus iya Bang harus pakai nasi merah Bang, gulanya rendah banget, kalorinya 0 Bang, seratnya tinggi Bang. Hah? Jadi yang paling tinggi di nasi merah seratnya. Iya. Apa sih fungsi serat? Biar kita Bang gampang buang air besar. Nah lu hidup buat berak. Gak enak amat nih hidup. Di hidup tuh menikmati kasih karunia Tuhan. Betul? Kenapa jadi ribet? Segala ini nggak boleh, itu nggak boleh. Olahraga Bang paling bagus tuh berenang. Tuhanku Yesus, nongana lia ikan paus itu berenang. Kalau bukan mengelilingin samudra, nggak ada ikan parus ceking. Endut nyampe ujung. Jadi kenapa jadi ribet? Lebih lucu mana? Boneka cacing apa boneka panda? Ini boneka panda lebih banyak yang beli. Itu. Jadi hari ini pujian penyembahan kita mengajarkan kita untuk tetap berpegang teguh terhadap janji Tuhan. Gak usah ribet terhadap apapun. Besok hari Minggu ada ibadah Minggu, datang teman-teman dengar firman, karena kalau kita dengar firman menyenangkan hati Tuhan, iman kita tuh akan bertumbuh sempurna. Bagaimana sih Bang biar lebih jadi bertumbuh dan menjadi buah? Bergerejalah. Jangan jadi jemaat belalang pelompat.
Ntar giliran mau sakit lu baru muncul ke sini, Pak Gembala tolong doakan. Aduh, Tuhanku Yesus. Jangan jadi gereja Kristen kesana kemari, kesana kemari, mati balik sini. Jangan. Anda yang hadir hari ini belum punya gereja, bergabunglah dengan gereja GBI PTC ini. Amin. Bertumbuh bersama. Jangan lihat pendetanya, beliau juga lahir dari manusia, bukan dari malaikat Gabriel. Manusia juga ada capeknya, ada letihnya, ada bad moodnya. Terus apa tugas kita? Doakan pemimpin gerejamu. Tuhan penuhi sukacita dalam hidupnya. Karena untuk mengembalakan gereja tidak segampang ngebalikin telapak tangan. Saya sudah pernah ditawarin 2,8 M untuk bikin gereja. Disuruh Mongol jadi gembalanya, bro. Enggak, saya belum punya panggilan di situ. Saya masih suka ngomel-ngomel nggak jelas. Kalau gue jadi gembala, hilang jemaat Mongol 2 minggu ibadah. Aduh, enggak. Sekolah pendeta aja Pak Mongol, biar jadi gembala sidang. Oh enggak. Baru sehari Minggu ibadah pertama pembukaan 1000 yang hadir, 2 minggu kemudian tinggal 4. Itu pun wakil gembala. Nah, saya kemampuanku aku tahu, tidak pernah akan kulakukan sesuatu yang tidak ku mampui. Gue nggak akan pernah, nggak ada. Tapi kan Pak Mongol punya fanbase banyak, nggak. Saya sekolah hanya ambil misi. Karena perintah Papa Rohani Mongol, engkau harus menjadi lilin di tengah-tengah dunia entertain. Harus saksikan kepada teman-teman, lu lihat no, muka gue jelek, kalau bukan karena Tuhan gak mungkin gue jadi artis. Amin. Jadi kalau mau lewat kubur juga jangan permisi. Di orang Kristen kalau ke kuburan pakai misi ya. Itu di dalam tanah nyaut silakan. Mati ngana langsung orang nado bilang. Banyak kali begitu orang Kristen kalau pergi ke pemakaman gitu kan, keinjak kubur orang. Aduh maaf. Aduh sorry ya. Di Tuhan, orang dia ada di 8 meter di bawah tanah kok lu yang permisi. Apalagi ini paling terakhir yang udah deket-deket Natal. Siara kubur. Oh Tuhan. Banyak sekali orang antar cookies, nyalain lilin. Jadi temen Mongol tuh begitu tuh. Ngol, temenin gue dong ke kuburan bokap. Iya. Lalu lu mau kemana? Gue mau beli makanan favorit bokap gue. Hah? Makanan favorit bokap lu? Gue mikir-mikir, di papa kan so mati. Kita dia beli makan. Jadi yaudah Ngol, kita ketemu di Tanah Kusir ya. Oke gas, ketemu lah Mon. Dia bawa ketoprak Pak. Terus dia bawa apa lagi? Fanta. Minuman Fanta yang merah. Nyampe di kubur dia, Shalom Pak. Mongol di belakang pingin ketawa takut dosa gitu. Tuhan dibilang Shalom Pak. Pak, kenapa kita ada bawa Papa P makanan kesukaan dan Papa P minuman kesukaan. Nih Pak, pokoknya jaga patoran nih Pak. Bapak lu dari 8 meter suruh jaga, gimana dia bangun? Enggak lama orangnya kesurupan Pak. Gue langsung kaget, kenapa dia kesurupan? Datanglah kuncennya. Kenapa Bang Mongol? Kesurupan. Anda tahu kenapa kesurupan? Ternyata kesurupan sama orang yang dia nggak suka Fanta. Ternyata kuburannya susun. Udah ada orang di bawah, yang di bawah mintanya kopi. Anda mau bawa Fanta, ketoprak, gado-gado, kalau kuburmu San Diego, good. Tapi kalau udah masih karet Bifa, Menteng Pulo,
Itu sobaku susung itu. Jadi kalau besok bawa, mendingan bawa air putih, netral itu Pak. Oh Tuhan berdosa, so habis waktu. Jadi ingat, Tuhan itu mencari orang-orang yang mau menjadi penyembah Bapa, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam penyembahan itu akan ada namanya manifestasi kuasa Roh Kudus. Amin. Jadi buat Bapak Ibu yang hadir hari ini mendengar kok ada bahasa-bahasa berbeda, itu adalah manifestasi Roh Kudus. Ketidaktahuan Anda mendingan diem daripada memprotes. Kalau ingin tahu itu bahasa apa Pak, datang ke tim penggembalaan gereja. Pak tadi itu kok bunyinya itu bahasa apa? Tanya kepada sumbernya. Jangan Anda tanya sama orang di belakang kubur. Susah penjelasannya karena Roh Kudus itu bentuknya roh, tidak terlihat, tidak bisa terdeteksi, tapi kuasanya nyata. Amin. Anda yang pingin mencapai hal tersebut, saya mau dong bisa berbahasa roh, lewati fasenya. Harus terima Yesus dulu sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja. Jangan Anda belum terima Yesus tapi udah pingin bahasa roh. Karena masih ada orang kuat di dalamnya yang belum dikeluarkan, maka Roh Kudus tidak akan pernah masuk dalam hidupmu. Anda lah yang memperancu bahasa roh. Jadi bunyi sandal. Banyak sekali sandal lemah. Beli sepatu, sandal terus. Ingat, bahasa roh adalah bahasa engkau dengan Tuhanmu, bukan bahasa engkau dengan sesamamu. Jadi kalau Anda ketemu teman, pakai bahasa yang dimengerti manusia, tapi di saat dalam hadirat Tuhan, engkau yang sudah penuh dengan Roh Kudus, berbicaralah bersama dengan Tuhan dengan bahasa yang Tuhan kasih. Itu pasti akan dimengerti. Amin. Nggak usah pikir Tuhan kita suaranya sampai 2 oktav, nggak apa-apa. Lu kan bukan Maria Carey buat lagu Oh Holy Night. Nggak usah. Besok semua Natal kan Pak Gem. Aduh, ini babi sudah mulai dalam masa tegang nih. Aduh, November ini babi sudah. Aduh, sadikit ini jauh di dusun yang kecil. Lagunya siapa tuh? Charles Huta Barat. Charles Huta Galung. Jauh di dusun yang kecil. Itu 30 November ke tanggal 1. Babi so tahu itu lagu. So masuk bulan Desember. Babi itu ada fase. Masuk tanggal 1 dia masih oke. Langsunglah mereka doa puasa bersama. Nih Mongol nggak bohong ya Bapak Ibu. Coba Anda yang punya kandang babi, tanggal 1 Desember itu babi malas makan. Serius Pak, itu babi semua numpuk di pojok. Ngapain? Doa puasa. Oh Tuhan, jangan kita tahun ini Tuhan, gitu kan. Serius Pak, saya nggak bohong. Tanggal 27 Desember babi itu langsung teriak-teriak minta makan karena masa untuk pemotongan sudah selesai. Jadi di beberapa daerah di Indonesia tuh motong babi nggak pakai pisau, cuman pakai lagu Oh Holy Night. Pingsan babi, oh Tuhan besok habis kita. Aduh sudahlah. Pikiran, tadi bicara hati, ini paling terakhir. Oke, 3 menit terakhir. Pikiran kita harus kita tundukkan pada pikiran Kristus. Jadi di saat kita mau menyenangkan hati Tuhan, your mind, bahasa Inggrisnya bagus ya kan, bagus ya kan. Itu selanjutnya tuh. Pikiranmu harus kita taklukkan pada pikiran Kristus. Kristus itu berpikir nggak pernah ribet Pak. Oleh sebab itu ajarannya selalu konseptual, selalu sesuai dengan realita. Janganlah
berdoa. Janganlah khawatir, karena kekhawatiranmu tidak akan menambah sehasta umurmu. Jadi kita nggak usah ribet mikir, nggak usah Pak. Krismon boleh terjadi Pak, tetapi selama janji Tuhan anak cucumu tidak akan meminta-minta, maka semua akan Tuhan cukupkan. Amin. Lu saya kehilangan 53 miliar aja, Tuhan janji, ngingetin janjinya, aku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku. Nah, saya jujur, duit saya di ATM cuma 8 juta. Sebagai orang Manado kurang sayang. Tapi kenapa orang nanya, kenapa lu santai ngol? Karena semua brand-brand nomor WA-nya udah gua blok. Karena setiap akhir bulan muncul, Bang, kami dari Bottega ada ini tas bagus banget Bang. Oh Tuhan Yesus, mau beli marso abis doi. Beli Jo, nggak apa-apa, 2 harinya makan. Punya tas Bottega tapi asam lambung. Aduh, handphone nggak pernah aku beli handphone mahal. Bang, lu kan artis, kenapa nggak pakai iPhone 17 Bang? Bagus banget kualitasnya. Ih, percuma iPhone-nya 17, kadang jalannya, sombongnya. Tapi sekali masuk Starbucks belum belanja udah nanya wifi-nya apa Bang? Miskin itu Pak. Di iPhone 17 kuota 100 giga dong, jangan nanya-nanya wifi berapa, boleh izin tethering nggak sih Bang? Udah habis kuota gue. Handphone tuh Nokia aja udah cukup. Pakai itu. Orang kaya handphonenya nggak ada yang aktifin WA. Kan orang kaya bilang gua nggak perlu ATM mobile banking, bank datang ke rumah, iya kan? Terus kalau lu kaya nggak usah pakai telepon WhatsApp call, itu gratisan. Telepon butuh, lo di mana lu? Ya, oke, ngerti kan? Thank you. 5 menit nggak kena pulsa. Jadi pikiran kita, hati kita harus klop bersama Tuhan. Karena di saat kita menyenangkan hati Tuhan, kalau orang Pantekosta dulu bilang tuh bagaikan dupa yang berbau harum. Udah pas sejam mongol. 100 berarti 200 udah tahu. Iya kan? Pas besok hari Minggu semua alat musik hilang. Udah tenang, saya tenang, nggak usah khawatir. Dalam Tuhan nggak pakai hitung-hitungan. Tapi mohon maaf, manajemen Mongol memang punya peraturan pagem bahwa untuk pelayanan Mongol kalau boleh selalu persembahan kasih itu diberi sehari sebelum acara. Karena itu digunakan untuk membeli tiket dan sebagainya. Kami tidak pernah khawatir untuk pemberangkatan, karena untuk pemberangkatan dari Bali ke Jakarta itu selalu ada setiap jam. Jadi tinggal milih mau naik Garuda atau Lion Air, gitu aja gitu ya kan. Pesawat apapun selama kalau Tuhan sertai jalanmu aman terkendali. Amin. Jadi Bapak Ibu bagaimana Bang mau menyenangkan hati Tuhan? Sikap hati dan pikiranmu harus selaras bersama Kristus. Singer, song leader diminta naik ke atas panggung, milih mau yang manggil apa Tuhan yang manggil? Ya kan? Jadi apa Bang yang harus, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menyenangkan hati Tuhan? Berdamailah dengan Tuhan. Oleh sebab itu Mongol kasih kesempatan untuk Bapak Ibu yang hadir malam hari ini berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku tahu kelemahanku. Tuhan, aku tahu diriku ini, tetapi yang lebih maha tahu tentang diriku adalah Engkau. Layakkan aku masuk dalam hadirat-Mu. Ajar aku menjadi pribadi yang ingin menyenangkan hati-Mu. Jadi mulainya dari kita Bapak Ibu, ya kan? Jadi Bapak Ibu suka menyenangkan hati Tuhan? Suka? Ingat ya, buat pemain musik, song leader dan singers, lagu pujian dan lagu penyembahan adalah dua lagu yang berbeda arah tujuannya.
lagu pujian itu antara kita dengan sesama, closingnya ke atas. Tapi kalau lagu penyembahan itu langsung dari kita ke atas. Sifatnya tidak meminta tetapi mengembalikan. Jadi dalam pujian penyembah, dalam kita lagu penyembahan, jangan pernah meminta. Kadang kan Tuhan urapika, nggak ada. Penyembahan itu adalah lagu yang mengembalikan apa yang Tuhan punya. Keagungan, kemuliaan itu Tuhan yang punya. Kita jangan ambil alih. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang penyembah.